Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Linda Simbolon, Bapak Pengajar Praktik Muhammad Diarmansah Batubara, dan perkenalkan saya Sukmana Adiwijaya, CGP Angkatan 9 Kota Medan, Sumatera Utara. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu nama saya Ibu Nurul Aini SPD. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Sukmana Adiwijaya di UPT SD Negeri 060950 Kota Medan. Ya, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Nah, yuk simak video selanjutnya. Benda yang ada di sekitar kita, ada benda hidup, ada benda mati. Ada benda tak hidup atau benda mati. Nah, Ibu mau tanya nih, tahu nggak kira-kira benda hidup itu contohnya apa? Benda hidup? Iya, kucing. Kucing itu apa? Ya, anjing itu hewan. Tumbuhan juga benda hidup. Manusia juga benda hidup. Nah, dengarkan baik-baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita dan mengelompokkannya ke dalam benda hidup atau benda mati. Kita ada nonton video, nah dari video itu kamu bisa membedakan mana benda hidup dan mana benda mati. Nah, semalam kita sudah buat kelompok belajar, maka hari ini kita akan mulai untuk mendiskusikan pembelajaran kita pada hari ini dengan menonton video. Maka anak-anak ibu semua, kelompoknya akan kita mulai. Ayo anak-anak ibu, kita mulai kelompoknya ya. Oke. Assalamualaikum Bu Dian, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Sukma. Iya, apa kabarnya Ibu Dian hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat kita ya, Bu. Nah, Bu Dian, 3 hari yang lalu saya kan sudah menyampaikan ke Ibu bahwa ingin menyelesaikan tugas untuk menuntun supervisi di kelas Ibu Dian, ya Bu. Dan alhamdulillah kemarin Ibu sudah menyetujuinya. Nah, Bu, untuk supervisi akademik ada kegiatan atau tahapan yang akan Ibu lalui, ya Bu ya. Yang pertama itu adalah melakukan pra-observasi, yang kedua itu adalah melakukan tahap observasi, dan yang ketiga itu adalah melalui tahapan pasca observasi. Nah, Bu, siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita ini ya Bu ya, sama-sama pada siang hari ini kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu Dian untuk melaksanakan pembelajaran esok di kelas ya Bu ya. Dan agar juga supervisi Ibu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ataupun juga rintangan, dan ini juga untuk meningkatkan Ibu Dian dalam akademik pengetahuan serta dalam proses pembelajaran. Begitu ya Bu ya, kita di sini sama-sama belajar ya Bu ya. Bu Nurul, pada saya ingin pada area yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya, apa saja yang akan Ibu tingkatkan pada waktu pembelajaran nanti Bu? Yang akan saya tingkatkan yaitu pertama meningkatkan literasi
Ya. pada anak gitu ya Pak. Jadi dengan membaca peserta didik atau siswa mampulah dia memahami dan nanti mereka akan mencatat informasi-informasi mengenai keadaan maksudnya benda-benda di sekitar kita Pak. Dan ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca dan mengadakan pengamatan. Lalu anak-anak itu akan melakukan pengamatan bersama kelompok mereka dan mereka juga bisa berkolaborasi bersama-sama temannya. Bagaimana mereka melakukan jawaban-jawaban, kemudian mendiskusikan hasil jawaban tersebut dengan kelompoknya seperti itu Pak. Oh, jadi ada kerjasama ya Bu ya antara antara murid Ibu dengan teman-temannya ya Bu ya. Oke. Jadi yang Ibu kembangkan nanti yang pertama kali itu untuk meningkatkan literasi ya Bu ya. Yang kedua itu supaya anak-anak dapat berkolaborasi dengan teman-temannya, berdiskusi antara satu dengan yang lainnya ya Bu ya, kerja kelompok ya Bu. Luar biasa Ibu Nurul ini ya Bu ya. Terima kasih Pak. Nah, kalau saya boleh tahu apa-apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi ini? Ya, saya senang sekali ya Pak berdiskusi dengan Bapak pada siang hari ini. Bapak sudah rela meluangkan waktu Bapak untuk supervisi dan untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Dan saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai rencana-rencana pembelajaran yang akan saya lakukan gitu Pak. Oh, jadi kita bersama-sama ya kan Bu Nurul ini berdiskusi persiapan Ibu Nurul dalam melaksanakan supervisi ya Bu ya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu ini Bu Nurul Aini besok akan menyampaikan materi tentang apa Bu Nurul Aini? Ya Pak, saya akan menyampaikan materi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, yang terkait dengan materi yang akan Ibu ajarkan tentunya ada tujuan pembelajarannya ya Bu ya, yang akan disampaikan oleh peserta didik. Baik Pak, tujuan pembelajarannya itu dengan mengamati benda-benda di sekitar kita, saya memberikan objek nyata seperti itu ya Pak ya. Nah, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di sekitar mereka, baik benda hidup atau benda mati. Nah, dengan mengamati benda-benda di sekitar yang telah saya berikan kepada siswa saya, bisa melalui video, melalui benda nyata, seperti itu siswa saya dapat membedakan mana benda hidup, mana benda tidak hidup, seperti itu. Oke Bu, berarti tujuan Ibu Nurul Aini itu adalah mengamati benda yang ada di sekitar yang Ibu sediakan ya Bu ya. Jadi peserta didik itu bisa menyebutkan mana benda mati dan benda hidup. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua itu Ibu dengan mengamati benda sekitar yang disediakan oleh Ibu, peserta didik itu bisa membedakan mana yang benda yang hidup dan benda yang mati. Oke Bu, luar biasa sekali Ibu Nurul ini. Terima kasih Pak. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu kira-kira? Begini Pak, nah dengan adanya media pembelajaran ya berbasis animasi, dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran serta dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran alternatif bagi peserta didik, dan siswa juga dapat pengalaman baru dalam pembelajaran sehingga tidak hanya sekedar menonton saja melalui YouTube gitu Pak ya, terhadap pembahasan materi yang akan diajarkan, pengembangan penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk merespon peserta didik dalam proses pembelajaran Pak. Oke Bu, luar biasa sekali Ibu Nurul Aini ya. Jadi Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan ini kira-kira? Yang pertama yaitu menggunakan model problem based learning atau PBL ya Pak. Perbantuan IKPD, LKPD, melalui LKPD akan menggunakan alat peraga, atau contoh konkret gitu Pak, bendanya nyata, misalnya tumbuhan saya ambil tumbuhan bunga atau apa gitu, kemudian benda mati yang ada di sekitar kita gitu ya Pak. Nah kemudian menggunakan video pembelajaran, saya akan menayangkan video pembelajaran
yang sudah Libatkan- dipersiapkan, yaitu libatkan mengenai gitu ya, KSE ya. benda-benda yang ada di sekitar kita. Melibatkan KSE juga Pak, Oh, melakukan iya. namanya itu kompetensi sosial emosional gitu sebagai Oke. alat bantu juga dalam mengajar. Saya memakai PPT Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu Nurul Aini nih. Jadi Ibu Nurul Aini di penghujung pembicaraan kita ini ya Bu, kira-kira gimana perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi hari ini dengan Ibu? Ya, perasaan saya yang pertama senang, yang kedua saya merasa tertantang supaya saya dapat melakukan pembelajaran besok dengan baik dan hasil supervisinya nanti dapatlah Bapak nilai dengan baik pula. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Nurul Aini. Supervisi pada siang hari ini. Saya kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan ya Bu ya. Jadi sekian dan terima kasih ya Bu Nurul Aini. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak.